Materi presentasi kelompok 1 adalah arus. Terima kasih moderator. Saya Farandika Fati akan mempresentasikan tentang pengertian listrik. Pengertian listrik. Teman-teman sekalian, listrik adalah fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran atau muatan listrik. Listrik dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Next. Arus listrik. Gambar di samping merupakan contoh rangkaian listrik sederhana. Rangkaian listrik sederhana biasanya terdiri atas baterai, kabel, dan lampu. Baterai berfungsi sebagai sumber energi listrik. Kabel berfungsi sebagai penghantar listrik. Dan lampu adalah alat yang menggunakan energi listrik. Next. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Listrik mengalir dari penghantar dari kutub positif ke kutub negatif yang menyebabkan lampu menyala. Terima kasih Farhan. Sekarang aku akan melanjutkan presentasinya. Nah, ini adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah suatu hubungan sumber listrik dengan alat-alat listrik lainnya yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan dua cara, rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian listrik. Foto yang di sebelah kiri adalah contoh rangkaian listrik. Rangkaian listrik yaitu rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan yang satu dengan lainnya. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah-rumah. Keuntungan dan kelemahan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri. Keuntungan: hanya memerlukan sedikit kabel. Lampu pada rangkaian seri akan menyala lebih terang, kuat arus sama antara lampu satu dengan yang lain. Kelemahan: boros. Bila satu lampu mati, maka semua lampu akan mati. Baterai akan lebih cepat habis. Dan presentasinya akan disambungkan oleh Yaska. Keuntungan dan kelemahan rangkaian seri dan paralel. Rangkaian paralel keuntungannya tegangan yang mengalir pada tiap bagian sama besar. Bila lampu mati, maka tidak akan mempengaruhi lampu lainnya. Lebih hemat listrik. Kelemahannya memerlukan banyak kabel, lampu lebih redup, rangkaian listrik lebih rumit. Listrik atom terdiri dari inti atom, proton dan neutron, dan elektron yang mengelilingi inti atom. Proton bermuatan listrik positif, elektron bermuatan listrik negatif, dan neutron yang tidak bermuatan listrik. Pembentukan arus listrik. Arus listrik terjadi karena adanya loncatan elektron bebas meloncat dari daerah yang kelebihan elektron negatif ke daerah yang kekurangannya elektron positif. Arah gerak elektron ini berlawanan dengan arah arus listrik. Presentasi ini akan dilanjutkan oleh Fatan. Saya akan melanjutkan presentasi Yaska. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah peralatan yang berfungsi untuk membangkitkan energi listrik dengan cara mengubah energi potensial menjadi energi gerak, selanjutnya menjadi energi listrik. Beberapa contoh pembangkit listrik adalah pembangkit listrik tenaga diesel atau disebut PLTD, dan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB, pembangkit listrik tenaga surya PLTC,
dan pembangkit listrik tenaga gelombang laut (PLTGL). Penyaluran energi listrik. Listrik dihasilkan pembangkit listrik. Energi listrik yang sudah dihasilkan akan dinaikkan tegangannya dari 6.000 V menjadi 500 V oleh transformator. Tegangan itu akan disalurkan melalui listrik udara untuk diteruskan menuju berbagai gardu induk. Tegangan akan diturunkan dari 500 V menjadi 150 V sebelum disalurkan melalui substation menuju gardu induk distribusi. Tegangan 150 V akan diturunkan menggunakan transformator step down menjadi 2000 V. Tegangan tersebut lalu disalurkan melalui JTM untuk didistribusikan menuju gardu-gardu induk distribusi. Tegangan 2000 V digunakan untuk menyalakan mesin-mesin pabrik menengah. Setelah itu tegangan akan diturunkan menjadi 220 V atau 380 V. Tegangan 220 V akan disalurkan ke rumah dan perkantoran menggunakan JTR. 1. Penggunaan listrik. Penggunaan listrik harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika tidak dilakukan dengan hati-hati dapat menyebabkan korsleting. Cara penggunaan listrik yang aman. Jangan menggunakan peralatan listrik yang rusak. Jangan menyentuh saklar yang longgar. Matikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Jangan sentuh peralatan listrik saat tangan basah, dan lain-lain. Penggunaan dan penghematan listrik. Penghematan listrik. Penggunaan listrik harus digunakan dengan bijak. Energi listrik harus dihemat agar tidak dapat digunakan secara terus-menerus. Cara untuk menghemat listrik: ganti lampu biasa dengan lampu LED. Nyalakan lampu di seperlunya. Cabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan, dan lain-lain. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sekarang ada yang ingin menambahkan materi arus listrik? Jika tidak ada, kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Sekian presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.